What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Sorry banget beberapa hari ini gue belum publish video apa-apa. Ya karena lagi ada gangguan sedikit lah ya sama pemikiran. Anjay. Oke, di video kali ini gue akan ngebahas 10 hal yang perlu kalian berhenti lakukan di iPhone kalian. Nah, buat pemula wajib banget nih nonton video ini sampai selesai. Nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Oke, yang pertama adalah nggak perlu kalian close aplikasi dari background. Apabila kalian punya banyak aplikasi yang sedang di running atau kalian sudah buka seperti ini, nah ini tuh nggak perlu kalian close kayak gini. Itu tidak perlu ya. Jadi nggak perlu kalian close aplikasi yang ada di background seperti ini. Karena kenapa? Ya karena memang nggak pengaruh juga sama performance di iPhone. Jadi kalian nggak perlu buka aplikasi lalu kalian close lagi dengan cara seperti ini. Itu nggak perlu banget, sumpah nggak perlu. Jadi stop lakukan hal tersebut. Oke, yang kedua, stop gunakan kabel yang tidak MFI. Ya, memang paling baiknya kalian menggunakan kabel yang original dari dusnya Apple atau dus iPhone kalian. Apabila memang iPhone kalian original dan aksesorisnya juga original, catatannya seperti itu. Tapi apabila kalian tidak ingin menggunakan kabel originalnya dari dusnya iPhone, kalian bisa gunakan beberapa kabel MFI ya. Gue udah bahas di video ini adapter dan kabel untuk iPhone. Nah, kalian bisa nonton di video tersebut. Oke, karena memang baiknya kita menggunakan charger MFI. Kenapa MFI? Ya karena memang MFI itu adalah singkatan dari Made for iPhone, dimana memang Apple merekomendasikannya untuk menggunakan kabel yang sudah bersertifikasi MFI atau Made for iPhone, seperti itu. Oke, yang ketiga lanjut swipe up untuk kontrol kamera. Kalian nggak perlu pencet bagian atas. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian menggunakan aplikasi kamera seperti ini, kalian nggak perlu menggunakan menu yang atas ini untuk menaikkan atau mengkontrol semua tools-tools pada kamera. Nggak perlu, karena pasti akan jauh kan. Kalian harus ke bagian atas dulu kayak gini, ya akan ribet. Gue saranin kalian cukup slide seperti ini aja. Nah, kayak gitu ya. Slide lagi, slide lagi, slide lagi. Cukup seperti itu aja. Karena kalau kalian ingin kontrol di sini ada flash, ada live photo, ada night mode ya, ada ukuran untuk foto ya di sini, dan ada exposure, ada timer juga, ada filter, bahkan ada raw dan lainnya. Jadi kalau kalian ingin kontrol, kalian nggak perlu menekan bagian atas yang ini. Kayaknya agak rumit banget. Jempol kalian harus ke bagian atas kayak gini. Jadi gue rasa nggak perlu itu dilakukan. Cukup slide kayak gini aja. Oke, selanjutnya nggak usah semua aplikasi diizinkan untuk akses location. Ya, dimana itu adanya di bagian setting. Lalu kalian pergi ke privacy di sini, privacy and security. Nah, di sini kalian pilih, lalu kalian pilih yang location service. Ya, di sini ada banyak aplikasi yang memang diizinkan atau tidak untuk mengakses location pada iPhone kalian. Nah, di sini juga beberapa ada yang always, ada pula yang tidak. Contohnya weather gue setting always ya. Tetapi untuk beberapa aplikasi yang lainnya, bahkan WhatsApp pun while using the app, itu artinya gue akan gunakan location ketika gue sedang menggunakan aplikasi tersebut kayak gitu ya. Jadi kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian. Nggak usah semuanya kalian always. Terlebih terkait privacy juga buat teman-teman, dan tentunya itu juga bersignifikan dengan baterai. Oke, tetapi apabila gue nggak perlu di aplikasi tersebut, gue pun bahkan bisa mematikan. Dalam arti hal kita disable aja. Contohnya misalkan aplikasi lock widget ini ya, gue never aja, dia nggak perlu mengakses location gue kayak gitu. Dan itu semua balik ke kebutuhan masing-masing, tidak bisa kalian samakan dengan settingan gua karena itu memang menyangkut privasi masing-masing kita. Oke, lalu selanjutnya stop close tab pada Safari iPhone. Apabila kalian menggunakan Safari dan kalian di sini banyak banget tab yang kalian akses, nggak usah kalian close satu-satu ya, atau bahkan kalian close all seperti ini dengan caranya tab dan tahan di bagian sudut kanan bawah ini, tab dan tahan. Lalu di sini ada close all tab, itu nggak perlu banget ya, santai aja cuy. Dalam iOS pembagian memorinya itu aman banget. Jadi kalian nggak perlu takut terkait masalah tab yang kalian gunakan banyak ya. Jadi nggak perlu kalian close. Oke, lalu selanjutnya, apabila iPhone kalian sering panas saat di charger, ya memang sebenarnya pastinya panas ya. Tapi biasanya gue punya trik seperti iPhone XR gue. Ya iPhone XR gue lagi di charger nih tuh.
sedang tahap pengisian ya. Jadi ini gue copot dari casingnya karena memang biar suhunya juga nggak terlalu panas. Jadi suhu di iPhone XR gue akan normal. Sebenarnya memang pasti akan panas, namanya pengisian, selama itu belum mencapai 80%. Karena ketika 80% hingga 100% suhunya sudah kembali normal. Memang seperti itu sistemnya karena untuk mencegah meledaknya handphone dalam kondisi saat charger, dan itu memang dari sistem iOS-nya. Tetapi kita bisa lakukan untuk pencegahan lagi atau tindakan preventif lah, bisa kita katakan. Tindakannya adalah copot casing iPhone kalian kalau lagi di charger ya, seperti ini. Gua nggak pakai casing iPhone XR gua saat gua gunakan charger, seperti itu. Karena panasnya itu akan balik lagi ke body si iPhone-nya itu. Jadi gua jarang banget charger iPhone dalam kondisi casingnya terpasang ya, kecuali lagi urgent aja ya udah nggak apa-apa casingnya gue pakai kayak gitu. Selanjutnya, settingan kamera harus diketahui karena hasilnya akan mempengaruhi kapasitas storage iPhone kalian. Adanya di bagian setting, lalu kalian pergi ke bagian kamera. Di sini kalian bisa setting di sini, contoh misalkan record video. Nah, record video ini kalian bisa lihat di sini semua ada keterangannya. Apabila kalian menggunakan 720p seperti ini ya, itu ada namanya kapasitas yang akan kalian dapatkan dan akan memakan cukup banyak size. Contoh dari atas yang 720p 45 MB lalu sampai ke paling tinggi yaitu 4K 60 fps ya, ini paling tinggi. Jadi setiap kalian ambil video dengan resolusi tertinggi, size-nya juga akan gede juga size-nya ya. Jadi buat teman-teman tolong diperhatikan, kalau gua cukup di sini 1080 HD di 60 fps karena gua rasa itu tengah-tengah lah ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena ya tengah-tengah, dimana nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil banget size-nya, 100 MB aja kayak gitu. Jadi buat teman-teman tolong diperhatikan untuk format video recordnya biar kalian nggak terlalu banyak makan space pada storage iPhone kalian kayak gitu. Dan itu berlaku juga kepada seperti record cinematic juga buat teman-teman yang memiliki fitur cinematic mode pada iPhone-nya. Lalu kalian juga itu berlaku juga dengan yang slow motion ya, seperti itu. Lalu selanjutnya, apabila kalian menggunakan Siri, nggak harus kalian tunggu animasinya muncul dulu baru kalian perintahkan Siri tersebut. Kalian bisa langsung perintahkan Siri dalam satu kalimat aja. Contohnya misalkan, "Hey Siri." Nah, kalian nggak perlu harus menunggu animasi ini muncul, kalian baru mengucapkan lagi. Kalian bisa langsung aja dalam satu kalimat seperti ini, "Hey Siri, what's the weather today?" It's currently cloudy and 31 degrees. Ya, seperti itu. Jadi kalian bisa langsung perintahkan, panggil Sirinya, dan langsung ucapkan yang ingin kalian perintahkan tanpa harus menunggu animasinya, kayak gitu. Lalu selanjutnya, apabila kalian menggunakan Apple Music dan berlangganan Apple Music, maka jangan kalian unduh satu persatu lagunya. Biarkan kita aktifkan automatic downloadnya, biar dia menjadi automatic download ya. Adanya di bagian setting, lalu pergi ke Apple Music di sini. Nah, pastikan automatic download ini menjadi enable. Oke, itu berlaku kenapa? Karena ketika kalian menggunakan Apple Music di sini ya, terus kalian misalkan ingin tambahkan song, contohnya seperti ini, gue tambahkan song, dia akan langsung otomatis mendownload ke Apple Music gue. Memang dia ada di library gue, tapi belum tentu langsung download ya. Jadi dia bisa jadi belum langsung download seperti ini. Nah, ini sedang mendownload dan selesai kayak gitu. Jadi buat teman-teman, silakan aktifkan automatic downloadnya untuk memudahkan kalian dalam penggunaan Apple Music, dengan catatan kalian sudah berlangganan Apple Music, seperti itu. Oke, ya itu tadi adalah 10 hal yang perlu kalian berhenti lakukan di iPhone. Gue rasa ini semua pemula di iPhone harus nonton video ini, karena banyak juga yang nggak paham, banyak juga yang salah melakukan atau mentreatment si iPhone-nya. Sebenarnya nggak salah sih, balik lagi ke pribadi masing-masing juga, karena iPhone kalian juga, bukan iPhone gua. Cuman kan baiknya yang bagaimana, disinilah di video ini gua kasih tahu seperti itu. Oke, jadi gua rasa cukup video ini. Semoga kalian tambah pengetahuannya dengan adanya video ini. Ya udah, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.